Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuridin ya wadin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan yang berbahagia, apa kabar kali ini? Tentunya kita berharap semuanya sehat walafiat, bahagia dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Sahabat podcast yang ada di rumah, berjumpa kembali di sini bersama podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan yang pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Haris Suharsoyo, SPD dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Magetan. Sebelumnya, marilah pemirsa podcast kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak Haris? Alhamdulillah sehat, selalu sehat. Ya, harus ya. Harus, pokoknya harus selalu kita tanamkan sehat itu sehat itu berawal dari berawal dari saya itu motonya UKS. UKS benar. Sehat berawal dari saya. Berawal dari saya, betul. Jika berawal dari saya, karena itu nanti kan sehat itu nanti kan karena kita sebagai pendidik Pak Haris itu nanti juga akan imbasnya ke seluruh siswa ataupun teman-teman yang ada di madrasah, begitu Pak Haris ya? Sehat akan menular itu nanti. Betul. Pak Haris, untuk kali ini tema kali ini Pak Haris yaitu tentang KBC, ya, membudayakan KBC. Namun sebelumnya mungkin pemirsa yang di rumah nanti akan kita perkenalkan terlebih dahulu. Bapak Haris itu siapakah beliau Bapak Haris ini? Bapak Haris Suharsoyo adalah waka kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 3 Magetan. Begitu nggih Pak Haris? Iya, Bu Warni. Ya, namun sebelumnya mungkin Mbak Haris punya pengalaman mengajar di mana begitu Pak sebelum di Madrasah Aliyah Negeri 3 Magetan? Perjalanan mengajar saya itu dimulai semenjak tahun 2003. Jadi 2003 saya masuk Muro'atuddin. Oh begitu. Muro'atuddin waktu itu kepala madrasahnya Bapak Alim. Oh iya, sekarang sudah purna Bapak ya. Bersama waktu itu juga dengan Pak Imam Subakti. Oh iya. Jadi sudah kita purna juga. Sudah purna juga. Jadi istilahnya kita pernah bersama. Kemudian saya melangkah lagi di Pondok Al-Hidayah. Pondok Al-Hidayat Gino. Jadi waktu itu kita ceritanya mengajar di sana mulai tahun 2004. Oh gitu. 2004 sampai tahun 2017. 2017. Kemudian selanjutnya ke Man 3 Magetan Pak Haris. Saya selain di Pondok Al-Hidayat itu juga mengajar di MAN mulai tahun 2004. Oh begitu. Jadi sampai sekarang mungkin sampai sekarang sekitar 21 tahun. Sudah 21 tahun. Ini kalau umur umur seseorang itu mulai sudah ini ya Pak ya. Sudah dewasa, sudah menikah bahkan. Sudah menikah. Iya. Ya, tentunya saya yakin Mbak Haris 21 tahun itu bukan waktu yang relatif singkat nggih. Tentunya berbagai pengalaman itu pasti Pak Haris ini ya sudah mulai pegang pengalaman dari mungkin pengalaman yang suka ataupun duga, ngaten nggih Pak Haris ya. Ya Pak Haris, langsung saja Pak Haris untuk tema kali ini yaitu tentang kurikulum berbasis cinta Pak Haris. Ini kurikulum yang baru nggih Pak Haris? Dan apakah kurikulum ini sudah diterapkan Pak di Man 3 Magetan? Begini, akhir-akhir ini kan ada fenomena Bu Arni, ada fenomena dehumanisasi atau manusia harkatnya mulai hilang. Jadi memanusiakan manusia itu kok kelihatannya sekarang itu mulai terkikis. mulai terkikis. Jadi
hal ini sebaiknya kita tanamkan. Nah, di MAN 3 Magetan itu kita dorong Bapak Ibu guru Nggih. untuk tiap kali masuk ke kelas. Jadi yang namanya apa itu madrasah itu tidak hanya transfer pengetahuan atau knowledge, tapi juga menanamkan karakter. Betul, Ya, betul Pak. Nggih. menanamkan karakter. Jadi sebisa mungkin kalau masuk di pagi hari ditanya dulu bagaimana kabarnya anak-anak. Ya. Jadi jangan langsung materi, tapi Begitu. ditanya ditanya seperti itu. Nggih, betul Pak Adis, betul ya. Kemudian mengapa Pak kurikulum berbasis cinta itu perlu dibudayakan menurut Pak Haris? Eh, Saat sekarang sudah terjadi pergeseran fenomena dehumanisasi itu. Iya. Nah, hal yang seperti itu merupakan hal yang sangat miris. Karena apa? Karena anak-anak lewat media sosial sudah disuguhi tontonan yang tidak sesuai dan sepantasnya. Ya. Makanya kita bagi para guru, dengan munculnya kurikulum berbasis cinta yang di-launching tanggal 24 Juli tahun 2025 ini, diharapkan ini bisa menjembatani, Begitu. menjembatani. Jadi nanti istilahnya sebagai filter lah, Begitu. sebagai Nggih, filter nggih. agar anak-anak itu tidak larut dengan fenomena dehumanisasi tersebut. Begitu. Nggih. Oke. Ya mungkin dari sini mungkin sedikit Pak Haris bisa menyampaikan bagaimana implementasinya kurikulum itu atau mungkin penerapannya di Matiga Magetan Pak Haris. Penerapannya di kurikulum berbasis cinta itu nanti setiap pagi misalnya anak-anak masuk ditanyakan kesehatannya, ditanyakan kabarnya, Iya. kemudian gimana, kamu harapannya apa? Begitu. Ditanya harapannya apa. Kemudian nanti di kegiatan awal atau kegiatan apersepsi itu nanti disuruh anak untuk mendoakan temannya seperti itu. Iya. Kemudian di kegiatan inti anak disuruh untuk berkolaborasi, Bu Arni. Ya. Berkolaborasi itu dalam arti nanti di kegiatan itu anak-anak untuk bekerja sama dalam kelompok, yaitu dengan menggunakan 6 tema. Ya. Tema kepada cinta kepada Allah, Iya. cinta kepada Rasulullah, cinta kepada diri sendiri, kemudian cinta kepada sesama, lingkungan dan bangsa. Seperti itu. Nggih. Selanjutnya ada lagi penerapan yang lain? Penerapan yang lain yaitu anak diharapkan muncul tumbuh atau rasa kasih sayangnya itu muncul. Begitu. Nggih, rasa Iya. kasih sayangnya itu muncul. Kenapa di situ? Agar mereka bisa saling bersosialisasi. Jadi kalau misalnya itu ada anak yang introvert, Ya. nah atau istilahnya asik dengan dirinya sendiri, maka paling tidak bisa merubah ataupun Nggih. bisa istilahnya bersosialisasi. Jadi anak itu nanti di lingkungan yang baru, anak tersebut nanti bisa menyesuaikan dan membaur. Membaur. Nggih, Iya, betul. Ya, jadi nilai cinta tadi Pak Aris ya. Jadi sekali lagi kalau saya bisa mengambil inti dari yang Pak Haris sampaikan di awal, memanusiakan manusia. Jadi intinya sebelum kita juga menerapkan sebelum kita menerapkan atau membawakan kegiatan belajar mengajar kaitannya dengan itu. Nah, ini nanti mungkin kita bisa memberikan cinta itu dalam arti perhatian. Kita bisa menanya kabarnya, kemudian kita bisa juga menanyakan tentang kabar keluarga, teman dan lain sebagainya. Jadi diartikan di sini biar anak tuh siap dulu secara mental ya. Kemudian setelah enjoy mungkin kita baru bisa memberikan materi pembelajaran. Mungkin begitu nggih Pak Aris ya? Iya benar. Jadi nanti
kesiapan anak itu merupakan hal yang sebenarnya paripurna untuk diwujudkan sebelum materi pembelajaran diberikan. Nggih. Nggih. Ya, menarik sekali Pak Adis. Ya, mungkin kalau memang bicara tentang kurikulum ini mungkin apalagi tentang perangkatnya ini memang sabrek Pak Aris ya, tapi ya karena ini waktu kita yang sangat terbatas. Nah ini mungkin tema kita mungkin sedikit ya masih tetap tentang KBC ya, tapi mungkin di Pak Haris sendiri ini sebagai waka kurikulum di Mantiga Magetan mungkin juga bisa memberikan sedikit gambaran tentang Madrasah Aliyah Negeri 3 Magetan yang saat ini. Ini saya lihat Pak Aris nih bajunya kok beda ya saat ini. Biasanya kalau ini guru pakai batik, ini Pak Aris nih kok ini pakai baju baju keterampilan kalau saya lihat Pak Aris ini. Apa ini Pak? Ini sengaja kita munculkan di sini. Oh begitu. Sengaja kita munculkan karena kita memiliki sekitar 5 program keterampilan, 6 dengan tahfidz. Kemudian saat ini kita juga sudah mulai membuka 6 program lagi selain program KBC, kelompok belajar cepat. Kemudian ada kelas taruna. Ya, insya Allah baru ini. Baru nanti tanggal 16 itu akan di launching oleh Bapak Kankemenak Kabupaten Magetan tanggal 16. Kemudian ada program kelas olimpiade, ada program kelas olahraga. Mungkin kayaknya kalau program yang lain nih sudah familiar gitu. Kayak yang baru baru kita dengar mungkin ya kelas MIPA Taruna Pak ya. Iya. Gimana di situ? Ada kelas MIPA Taruna ini. Kelas MIPA yang kelas Taruna ini harapan kita nanti anak itu kita bikin karakternya adalah disiplin. Jadi menanamkan sejak dini disiplin. Nah dari situ nanti dengan kedisiplinan yang tinggi, yang tutornya tidak hanya guru-guru dari Mantiga. Oh begitu. Iya, tutornya kita ambilkan dari Koramil, dari pihak kepolisian. Berarti nanti juga ditempa fisiknya ya Pak ya. Betul itu ya. Disiapkan. Ya. Nanti kegiatannya tidak hanya dari Bapak Koramil dan kepolisian, kita undang juga guru tamu dari luar yang background atau latar belakangnya itu diambil dari mereka yang sudah lolos istilahnya pendidikan. Jadi pendidikan misalnya STAN, kemudian Poltek Banten atau yang lain misalnya. Begitu, jadi Pak. Yang lolos atau alumni ikatan dinas. Begitu. Nah, berarti nanti arah ke depannya kemana Pak nanti untuk program MIPA? Diharapkan bisa mungkin lanjutkan kemana gitu Pak Aris? Yang taruna ini kita harapkan nanti yang pertama adalah mereka bisa diterima di ikatan dinas. Di ikatan dinas. Di ikatan dinas. Iya. Kemudian yang kedua paling tidak mereka diterima di perguruan tinggi negeri. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah mereka bisa diterima di TNI atau Polri. Harapan besar kita mengiringi langkah anak-anak untuk mencapai cita-cita ya itulah wujud cinta kita kepada anak-anak didik kita. Berarti ini KBC tadi masuk ya? Masuk. Berarti wujud cinta itu apa? Berarti mulai dari awal itu sudah bakat minat dan mungkin cita-cita mereka sudah kita giring ya Pak Haris ya ke arah sana. Itu. Ya Pak Haris, terima kasih. Terus kemudian mungkin harapan Bapak untuk ke depan mungkin kaitan dengan kurikulum ini dan juga untuk Madrasah Aliyah Negeri 3 Magetan sendiri apa Pak Haris dengan berbagai mungkin program-program yang baru yang mungkin ditanamkan di Mantiga Magetan, harapan Pak Haris Suharsoyo sebagai waka kurikulum ke depannya bagaimana Pak? Harapan saya sebagai kurikulum semoga nanti ke depannya KBC ini bisa membudaya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing madrasah. Maksudnya bagaimana Pak? Kearifan lokal itu kita tidak perlu mencontoh dari kearifan lokal yang lain. Misalnya kalau kita suku Jawa kita terapkan adat kejawaan kita. Nah, bahasa Jawa itu bisa dimunculkan dengan kromo inggilnya itu kearifan lokal. Kearifan lokal. Semoga karena sudah mulai terjadi pergeseran dari anak-anak yang sekarang kurang bisa berbahasa Jawa. Nah, seperti itu. Nah, semoga dengan tidak menghilangkan kecintaan pada kearifan lokal, maka paling tidak kita nanti
bisalah dari situ menapak jenjang ke depannya untuk meraih kesuksesan di masa depan. Iya. Iya. Terima kasih Pak Aris untuk podcast hari ini Pak Aris. Semoga saja pemirsa yang di rumah dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Haris Suhersoyo SPD, beliau adalah Wakil Kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 3 Magetan. Semoga bermanfaat, dan pembahasan kita terkait dengan kurikulum berbasis cinta mungkin di sini baru sekilas ya, karena kaitannya waktu Pak Aris ya. Insya Allah nanti semoga kita berharap kita bisa berjumpa lagi untuk membahas terkait dengan kurikulum berbasis cinta di pertemuan selanjutnya atau di waktu yang akan datang. Sahabat podcast, pemirsa podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, demikianlah jumpa kita pada kali ini. Saya sebagai host, mohon maaf jika ada kata-kata atau mungkin tingkah yang kurang berkenan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.